Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel, Ai Marhayanti. Terima kasih buat kamu yang sudah gabung dan menonton video ini. Terus simak videonya sampai selesai karena hari ini kita akan membahas secara detail tentang ciri bahasa teks eksplanasi. Ya, teman-teman, sebelum sampai ke ciri bahasa teks eksplanasi, mohon maaf, sebelumnya kita di pertemuan yang terdahulu kita pernah membahas juga tentang apa yang dimaksud dengan teks eksplanasi. Teman-teman pasti ingat dong, ya kan? Nah, sedikit sebagai reminder atau pengingat untuk kita semua bahwa teks eksplanasi adalah teks yang berisi tentang proses mengapa dan bagaimana sesuatu bisa terjadi. Nah, sesuatu di sini yang dimaksudkan adalah peristiwa. Peristiwa ini bisa saja peristiwa alam, kemudian sosial, ekonomi, budaya, politik, dan lain sebagainya. Nah, teman-teman pasti sudah mulai kembali mengingat, dan agar lebih menambah pemahaman teman-teman lagi, silahkan buka kembali slide atau video yang sudah saya share sebelumnya. Nah, selanjutnya teman-teman, kita akan mulai mengupas ciri bahasa teks eksplanasi. Baik, kita mulai dari yang pertama. Nah, ciri bahasa teks eksplanasi yang pertama adalah adanya konjungsi kausalitas. Nah, seperti teman-teman ketahui juga bahwa konjungsi itu artinya kata penghubung. Nah, bagaimana dengan konjungsi kausalitas? Apa ini maksudnya? Nah, konjungsi kausalitas sendiri maksudnya adalah kata hubung yang menunjukkan adanya hubungan kausalitas atau adanya hubungan sebab akibat. Jadi, konjungsi ini berfungsi untuk menghubungkan sebab akibat. Nah, selanjutnya konjungsi kausalitas ini dibedakan berdasarkan letaknya, terdiri atas konjungsi intrakalimat dan konjungsi kausalitas antar kalimat. Nah, bagaimana dengan konjungsi intrakalimat? Konjungsi intrakalimat ini di mana konjungsi kausalitas ini sendiri bertugas untuk menghubungkan antara klausa yang satu dengan klausa yang lain dalam sebuah kalimat. Nah, contohnya apa? Contohnya konjungsi intrakalimat ini ada karena, sebab, akibat, dari, sehingga, maka, dan lain-lain. Maksudnya akibat dari ya. Kemudian yang kedua adanya konjungsi antar kalimat atau konjungsi kausalitas antar kalimat. Apa yang dimaksud dengan konjungsi kausalitas antar kalimat? Nah, konjungsi kausalitas antar kalimat di sini maksudnya adalah kata penghubung yang berfungsi untuk menghubungkan antara kalimat yang satu dengan kalimat yang lain. Contohnya, di sini ada akibatnya, dengan demikian, oleh karena itu, jadi, dampaknya, hasilnya, dan lain sebagainya. Nah, untuk contohnya teman-teman bisa melihat di sini, proses terjadinya banjir secara non-alamiah terjadi karena ulah manusia. Itu mulai dari buang sampah sembarangan dan lain-lain. Nah, di situ kita bisa melihat ada kata karena, konjungsi kausalitas yang menunjukkan karena, yang kemudian menggambarkan kepada kita bahwa ada proses sebab akibat di dalamnya. Baik, kita lanjutkan. Ya, selanjutnya ada verba kausatif. Kalau tadi ada konjungsi kausalitas, yang selanjutnya ada verba kausatif. Apa itu verba kausatif? Verba kausatif seperti teman-teman ketahui sendiri bahwa verba itu artinya kata kerja. Nah, verba kausatif sendiri artinya kata kerja yang digunakan untuk menunjukkan adanya hubungan sebab akibat. Nah, kalau konjungsi tadi menghubungkan ya antar klausa yang satu dengan klausa yang lain atau antara kalimat yang satu dengan kalimat yang lain, maka verba kausatif ini berfungsi untuk digunakan menunjukkan hubungan sebab akibat. Kata kerja yang digunakan untuk menunjukkan hubungan sebab akibat. Contohnya menyebabkan, mengakibatkan, berdampak, menimbulkan, dan lain-lain. Nah, di sini ada contohnya. Demonstrasi massa tidak selalu disebabkan urusan perut, namun banyak sekali peristiwa yang tidak didasari oleh motif itu. Akan tetapi, itu disebabkan oleh kemampuan berpikir kritis warga masyarakat. Mohon maaf, di situ ada tipu sedikit. Nah, teman-teman pasti sudah bisa memahami dengan baik ya apa yang disebut dengan verba kausatif itu sendiri. Selanjutnya,
Nah, teman-teman mungkin sedikit bingung apa perbedaannya sih antara verba kausatif dengan konjungsi kausalitas, karena sepertinya dua-duanya menunjukkan adanya hubungan sebab akibat. Teman-teman harus ingat bahwa verba kausatif atau kata kerja kausatif ini merupakan kata kerja yang kemudian menjadi predikat dalam kalimat. Contoh, banjir itu menyebabkan. Nah, kata menyebabkan ini yang disebut dengan verba kausatif yang merupakan predikat dari kalimat banjir itu menyebabkan 1.000 orang kehilangan tempat tinggal. Ya, kemudian selanjutnya konjungsi kausalitas berfungsi untuk menghubungkan klausa satu dengan klausa yang lain dalam sebuah kalimat atau menghubungkan antar kalimat. Jadi menghubungkan antara kalimat yang satu dengan kalimat yang lain. Contoh, banjir terjadi karena curah hujan tinggi. Ada kata karena di situ yang menghubungkan antara klausa pertama dengan klausa yang selanjutnya. Selanjutnya yang kedua, banjir yang terjadi begitu cepat dengan dampak yang begitu hebat. Oleh karena itu disebut dengan konjungsi kausalitas yang menghubungkan antara kalimat yang satu dengan kalimat yang lain. Kalimat pertama, banjir yang terjadi begitu cepat dengan dampak yang begitu hebat, dihubungkan oleh karena itu dengan kalimat yang selanjutnya, yaitu akibat yang dirasakan masyarakat sungguh luar biasa. Bagaimana teman-teman? Bisa difahami? Silakan untuk teman-teman yang kurang bisa memahami ini bisa mengajukan pertanyaan di kolom komentar, atau untuk yang saya bimbing di Google Classroom bisa berkomentar di Google Classroom-nya. Selanjutnya, ciri bahasa berikutnya dari teks eksplanasi ini adalah adanya konjungsi temporal. Nah, apa sih konjungsi temporal itu? Kalau tadi konjungsi kausalitas adalah kata penghubung yang menunjukkan adanya hubungan sebab akibat. Nah, maka konjungsi temporal adalah kata hubung yang digunakan untuk menyatakan urutan waktu atau peristiwa. Jadi, konjungsi ini bisa digunakan untuk menunjukkan adanya urutan baik itu waktu maupun peristiwa. Nah, contoh, mula-mula, setelah itu, kemudian, berikutnya, dan lain-lain. Kemudian ada sebelum, sesudah, akhirnya, lalu, dan lain-lain juga. Nah, bagaimana kalau kita melihatnya contoh konjungsi temporal ini dalam sebuah paragraf misalnya? Proses terjadinya tsunami dipicu oleh pergerakan secara vertikal pada lempeng yang berupa patahan. Patahan itu kemudian ini menunjukkan adanya urutan peristiwa. Peristiwa yang pertama dihubungkan dengan kemudian, lalu dilanjutkan dengan akibatnya, menyebabkan dasar laut naik yang dinamakan gempa bumi. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman ya. Jadi paparannya tentang bagaimana konjungsi temporal ini. Selanjutnya, ciri bahasa yang terakhir, yaitu adanya istilah teknis atau kata teknis. Nah, istilah teknis pada dasarnya sama saja dengan kata. Bedanya, kata yang merupakan istilah teknis ini adalah kata-kata khusus yang hanya digunakan dalam bidang tertentu, teman-teman. Nah, contoh di sini, di dalam perut bumi ada lapisan magma yang disebut dapur magma. Magma adalah batuan dalam bentuk cair yang terdiri dari larutan silika yang bersuhu tinggi. Nah, istilah teknis yang ada di sini satu diantaranya ada perut bumi, kemudian ada magma, dapur magma, batuan, dan lain-lain. Nah, ini biasanya istilah teknis yang digunakan pada ilmu geografi. Nah, apakah misalnya perut bumi, kemudian magma ini bisa digunakan dalam kajian-kajian ekonomi misalnya? Nah, tentu saja itu kurang tepat. Jadi istilah teknis ini pada dasarnya adalah kata-kata yang digunakan untuk mendeskripsikan pada bidang-bidang ilmu tertentu. Baik, teman-teman, demikian informasi singkat saya tentang ciri bahasa teks eksplanasi. Sekali lagi, buat teman-teman yang menyaksikan video ini sampai tuntas dan mendapatkan manfaat dari penjelasan saya, terima kasih banyak sudah mau bergabung dengan channel ini. Dan buat teman-teman yang merasa bisa tercerahkan, please banget untuk bisa like dan memberi komentar positif tentang postingan saya hari ini. Dan untuk teman-teman juga yang merasa perlu lagi informasi-informasi apik tentang pembelajaran bahasa Indonesia baik itu di kelas 10, 11, dan 12, silahkan banget untuk subscribe
channel ini agar saya juga semakin semangat untuk membuat konten-konten berikutnya. Dan Aimar Hayanti pamit. Terima kasih banyak untuk perhatiannya. Mohon maaf atas segala khilafan karena kekurangan pasti milik saya dan kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sehat, tetap semangat, dan jangan lupa patuhi prokes. Dah.